Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah ditemani Bapak Kadisdik Kota Cimahi ya, Pak Harjono, dan bincang-bincang kali ini kita akan membahas seputar dunia pendidikan di Kota Cimahi. Selamat sore Pak Harjono. Selamat sore. Baik ya, sebelum kita mulai kita akan sedikit ada prolog dulu nih. Mangga. Jadi telah banyak sejarawan dunia dan Indonesia tentunya mencatat fenomena tentang pandemi COVID-19 saat ini. Wabah virus ini telah mengakibatkan beberapa kekacauan di berbagai bidang, yaitu ekonomi, politik, dan gaya hidup. Nah, fenomena ini membawa rakyat dan masyarakat pada gaya hidup adaptasi kebiasaan baru, yang tidak hanya mengubah sebagian besar kehidupan yang masyarakat menjadi serba digital, Pak. Seperti halnya model manajemen pendidikan juga ini terpengaruh. Nah, banyak juga negara termasuk Indonesia mulai mempertimbangkan kembali pengajaran berbasis teknologi, di mana platform online akan mengambil peran utama untuk kualitas pengajaran di setiap bidang studi. Nah, ini terjadi sebagai sebuah revolusi lambat yang perlu diwaspadai oleh guru agar siap dengan perilaku baru peserta didik, seperti itu. Nah, bagaimana nih Dinas Pendidikan Kota Cimahi dalam mensikapi hal itu? Mangga, Pak. Baik, terima kasih Mitra Sinergi. Pertama terkait dengan pandemi COVID-19, memang satu hal yang luar biasa, merubah semua aspek kehidupan, termasuk merubah dunia pendidikan kita. Jadi yang semula orang hanya menggunakan satu moda pembelajaran, yaitu katakanlah lebih cenderung ke arah konvensional melalui pembelajaran tatap muka di ruang kelas. Dengan pandemi ini, karena kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan, bukan hanya siswa, guru, penjaga sekolah, TU juga harus selamat. Maka interaksi antara siswa dan guru dipindahkan dengan moda yang lain, yaitu dengan bantuan internet. Kemudian juga bisa dengan cara-cara yang lain, misalnya penugasan, pengambilan tugas dan lain-lain yang lebih populer dengan sebutan belajar dari rumah atau BDR. Itu mungkin. Nah, tentunya kan ini ada tantangannya, Pak. Nah, tantangan yang dihadapi oleh tenaga pengajar atau guru dan siswa seperti apa? Kalau tantangan yang pertama, kita tahu bahwa model pembelajaran dari rumah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah dilakukan dalam jaringan atau biasa orang sebutnya online gitu online, dalam jaringan atau daring. Yang kedua di luar jaringan atau luring. Masing-masing punya kelemahan dan masing-masing punya kelebihan. Pertama, untuk yang daring dalam jaringan, tentu kita tahu bahwa kemampuan orang tua siswa di dalam mengakses teknologi digital dan internet itu berbeda. Tantangannya di situ. Kepemilikan gadget, belum lagi kita bicara tentang infrastruktur digital di daerah. Karena untuk yang dalam jaringan tentu kekuatannya adalah di internet dan kepemilikan atau aksesibilitas terhadap teknologi digital. Nah, ini yang dihadapi oleh kita bersama, bukan hanya oleh Cimahi tapi oleh semua pelaku pendidikan di dunia. Kemudian untuk yang luring memang tidak di dalam jaringan, bisa menggunakan televisi, bisa menggunakan radio, bisa menggunakan penugasan. Yang jelas interaksi siswa dengan guru itu dilakukan tidak melalui tatap muka. Ini pun juga
juga memiliki tantangan, misalnya siaran di televisi mahal. Iya. Ya kita tahu lah. Ada cost yang Ada cost ya. Dan itu belum terangkat. Iya. Siaran di radio juga sama. Kemudian aksesibilitasnya juga kembali. Tidak semua warga kita bisa mengakses siaran televisi. Iya. Kemudian masih ada daerah-daerah yang siarannya jelek misalnya ya. Betul. Nah, ini masih cuma kelebihannya misalnya kalau secara luring menggunakan televisi atau radio itu bisa massal, bagi siswa tentu murah karena tidak menggunakan tinggal nonton aja. tidak menggunakan data, tidak menggunakan paket data dan ya. Tapi bagi penyelenggara mahal. Ya. Itu barangkali kendala-kendala yang kita hadapi. Kita pernah melakukan survei kan Pipin bahwa pada semester lalu itu dari 21.000 siswa SMP kita itu ada sekitar 600 hampir 700 anak yang tidak punya gadget. Sama sekali tidak punya di keluarganya. Dari keluarga yang tidak punya gadget. Kemudian ada sekitar 1.200 yang menggunakan HP bersama. Mungkin HP keluarganya yang dipakai oleh adiknya, dipakai oleh dia. Di SD jumlahnya berlipat. Jadi dari 52.000 anak SD, 51.000 anak SD itu yang tidak mempunyai gadget kurang lebih 700-an. Tetapi yang mengaku menggunakan HP bersama itu jumlahnya ribuan juga. Lebih banyak. Nah, ini kan juga kendala tersendiri kan dari sisi kepemilikan gadget atau sarana yang digunakan untuk pembelajaran secara daring. Nah, saya juga sempat dengar nih pihak pemerintah pun ada bantuan buat pemberian HP buat siswa-siswa tertentu ya. Sempat ada pendataan juga itu Pak. Iya. Jadi pertama bantuan yang disiapkan pemerintah itu oleh kementerian dan juga kementerian memberi keleluasaan kepada sekolah untuk menggunakan dana BOS yang bisa untuk membeli paket kuota kepada anak-anak. Bentuknya kuota yang pertama paket kuota. Jadi yang bisa dibiayai dari BOS adalah paket kuota, baik yang dari kementerian maupun dari BOS. Yang kedua tentang gadget, di Cimahi kebetulan mulai April tahun 2020 lalu itu awalnya dari SMP, dari kepala-kepala SMP berembuk. Ya tadi karena anak-anak tidak bisa belajar dengan tidak memiliki HP. Kemudian ada yang disebut dengan program guru peduli. Jadi guru peduli. Jadi awalnya para guru yang biasa suka berbagi itu mengumpulkan donasi. Donasi terkumpul awalnya yang diberikan hanya sembako kepada orang tua yang tidak mampu. Nah, kemarin pada saat ini sudah rutin sebetulnya. Sebelum pandemi pun ini sudah berjalan ya. Seperti SMP 7. Contoh SMP 7 itu sudah berjalan. Nah, kemudian karena persoalannya HP, kemudian kemarin ada inisiatif dari beberapa kepala sekolah dan guru, bagaimana kalau anak-anak tidak punya HP juga diberi HP. Nah, tetapi di sisi lain juga ternyata kan bukan persoalan HP. Jadi PJJ itu persoalannya bukan ansih hanya soal kepemilikan HP. Ada banyak hal lain. Gitu. Kemudian akhirnya guru peduli itu berubah bentuk, yang tadinya itu mau membagi HP ke semua orang. Persoalannya kan kalau HP dikasihkan ke anak gitu ya, akan berapa lama HP itu ada? Kan HP itu perlu pulsa, perlu dan lain-lain lah. Nah itu jadi akhirnya diputuskan guru peduli itu kembali ke semula, ditambah guru peduli itu menjadi gerakan kepedulian guru memberikan pelayanan pendidikan sampai ke rumah anak. Contoh yang di SMP 14, di SMP 5 gitu ya. Jadi sambil membawa sembako, contoh di SMP 7, di SMP 5. Jadi kalau ada anak yang tidak di absensinya sering tidak hadir, maka ditanya oleh gurunya, oleh wali kelasnya akan dicari tahu kenapa tidak hadir. Kemudian kalau misalnya ya dia tidak punya gadget, tidak punya apa, gurunya datang untuk berkunjung. Ya dulu sebutannya adalah guru kunjung. Nah sekarang menjadi guru peduli karena bukan hanya berkunjung semata, tapi guru benar-benar memberi pembelajaran, kemudian memberi sembako, memberi sesuatu untuk diberikan ke anak-anak. Dan itu sudah jalan sudah jalan ya. Ini luar biasa ini Pak. Nah, kan kendala-kendala ini sebenarnya bukan hanya dari pihak
siswa ya atau orang tua. Mungkin juga kendala ada dari pihak tenaga pengajar itu sendiri. Karena memang adaptasi kebiasaan baru ini kan berlaku untuk semua Pak ya. Nah, ada pembinaan khusus nggak untuk tenaga pengajar? Baik. Hal ini? Betul Kang Pipi, kita tahu penguasaan teknologi TIK di kalangan guru itu kan tidak merata. Ada yang generasi guru yang muda itu yang udah senior jago gitu. Nah, yang senior kan termasuk kelompok yang gaptek gitu ya. Ada yang mengatakan salah satu jenis penyakit guru adalah TBC. Apa itu TBC? Tidak bisa komputer. Nah, tidak bisa komputer. Nah, pertanyaannya kan bagaimana obat untuk TBC ini guru ya? Nah, secara alamiah, makanya ada yang mengatakan bahwa COVID ini menjadi katalisator atau sesuatu yang bisa mempercepat transformasi digital. Betul. Guru yang tadinya itu takut, jangankan pakai komputer gitu, pakai laptop, menyalakan komputer saja takut kesetrum gitu, sampai ada yang level seperti itu. Nah sekarang beliau dipaksa untuk itu. Nah jadi ada 3 model yang kita kerjakan. Yang pertama adalah pemberdayaan komunitas lingkungan di sekolah. Ya, jadi yang pertama pemberdayaan di sekolah. Jadi sekolah itu setiap semester itu melaksanakan workshop atau in-house training gitu ya, yang dibiayai dari APBD. Oke. Nah, yang paling banyak dilakukan di in-house training ini adalah ataupun workshop itu 2 hal. Kemarin di awal itu adalah tentang bagaimana menyusun kurikulum darurat. Karena kurikulumnya dibenar. Yang kedua adalah ini tadi, ada semacam transfer knowledge dari yang memiliki kemampuan di bidang TIK baik kepada guru-guru senior. Bahkan kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua, mengirimkan guru-guru yang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh kementerian atau yang di P4TK yang ada. Kami alhamdulillah mendapat bantuan dari P4TK IPA, kemudian dari kementerian. Jadi ada beberapa guru yang menjadi semacam mereka memiliki sertifikat untuk menjadi pelatih bagi guru-guru yang lain untuk misalnya penggunaan workspace misalnya, atau menggunakan akun belajar.id, karena semua guru kan diberi akun belajar.id. Ya, yang kedua. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan MGMP. Jadi di MGMP kami mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah peningkatan kapasitas guru, terutama di dalam menyampaikan pembelajaran menggunakan moda daring. Jadi ada 3 strategi itu yang diterapkan. Tapi yang paling efektif menurut saya adalah yang tadi, yang pertama, bagaimana yang muda tidak pelit ilmu kepada yang senior, dan yang senior tidak malu untuk bertanya. Jadi misalnya masih gagap, bisa saja neng bantukan ibu gitu ya. Itu efektif. Betul, memang keluhan-keluhan itu ada Pak. Betul, karena memang saya aktif di komunitas sekolah, jadi sering ngobrol juga dengan guru senior. Seperti itu. Ya bahkan betul, bahkan sekarang kan banyak guru-guru baru Pak muncul di rumah Pak. Istri saya jadi guru juga. Walaupun kadang-kadang sambil teriak-teriak manggil anaknya. Nah, ya kan sudah banyak kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah ya terkait tadi dari mulai pelajaran dari daring, kemudian ada luring, nah ada juga PTM terbatas. Nah seperti apa nih Pak? Kalau PTM terbatas, jadi begini, sebetulnya di teori pendidikan apapun saya termasuk orang yang percaya bahwa teori dasar di pendidikan itu pada galibnya sama dengan teori komunikasi. Terdiri dari source atau sumber informasi, pesan, dan penerima informasi gitu ya. Nah, sama di pendidikan juga ada guru sebagai pemberi ilmu atau sumber informasi gitu ya. Tapi guru bukan satu-satunya sebetulnya. Sumber informasi utama. Kemudian ada ilmu pengetahuan yang kita kenal dengan pembelajaran, ada karakter, ada budi pekerti, dan yang ketiga adalah siswa ya. Nah, paling efektif memang proses
pendidikan itu dilaksanakan jika interaksi antara guru dengan siswa itu secara langsung, ya secara langsung. Sama hanya seperti komunikasi, yang efektif itu yang komunikasi langsung. Ketika menggunakan media, contoh HP, ada saatnya kresek-kresek, ada saatnya apa. Nulis surat juga ada katanya, ada tulisannya buram, ada ketetesan air menjadi tulisannya terbaca dan seterusnya. Jadi yang paling efektif adalah interaksi langsung. Dan interaksi langsung antara guru dengan siswa itu memang hanya terjadi pada pembelajaran secara tatap muka di kelas, ya. Sehingga PTM ini menjadi sangat penting. Orang bahkan mengatakan dengan BDR, dengan anak-anak belajar di rumah, maka yang terjadi adalah lost learning. Jadi anak-anak kehilangan kesempatan untuk belajar, gitu ya, belajar. Nah, karena itu untuk menghindari lost learning itu satu-satunya adalah kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka yang memungkinkan tadi interaksi langsung antara guru dengan siswa, tetapi yang harus berjalan dengan aman. Bagaimana berjalan dengan aman? Pemerintah pusat telah menerbitkan SKP 4 Menteri yang isinya detail. Mulai mengatur apa yang harus disediakan oleh sekolah, apa yang harus disiapkan sekolah, bagaimana anak-anak mulai berangkat dari rumah dan seterusnya lengkap. Nah, di Cimahi untuk diketahui bersama, itu sejak Januari Februari kita sudah gembar-gembor mensosialisasikan SKP 4 Menteri yang berubah entah berapa kali, 3 kali, 4 kali gitu ya, berubah. Nah, ya kemudian bukan hanya mensosialisasikan, tetapi kami juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat-syarat yang diatur di dalam SKP 4 Menteri atau populer dengan sebutan mengisi daftar periksa di Tapodik gitu. Ada 10 elemen, ada 10 item yang harus disiapkan sekolah. Nah, kami mulai melakukan sosialisasi Januari Februari, Maret April itu sudah mulai melakukan verifikasi. Karena sesuai SKP 4 Menteri pada saat itu harusnya Februari sudah tetap buka gitu. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan memang mundur. Nah, di SKP 4 Menteri itu diatur tahapan tatap muka diawali dari uji coba, kemudian masa transisi, terakhir masa adaptasi. Uji coba dilakukan, semua sekolah yang mau melaksanakan PTM harus melakukan uji coba. Untuk Cimahi, uji coba itu dilakukan pada bulan Mei. Satu sekolah itu dilakukan dua kali, dua season. Kemudian hanya 2 hari, 1 minggu digunakan. Kemudian antara Kecamatan Cimahi Utara Tengah Selatan tidak ketemu antara SD, SMP, dan PAUD. Misalnya di Utara PAUD, maka yang di tengah adalah SD, yang di selatan adalah SMP gitu, supaya tidak crowded gitu ya. Dan uji coba dilakukan, rencananya kita akan melakukan yang masa transisi atau PTM terbatas itu di bulan Juli. Ternyata pada saat itu COVID-nya tinggi, jadi nggak jadi. Nah, ya itu kita ingat. Tapi semua sekolah pada saat itu, hampir semua sekolah sudah melakukan uji coba. SMP itu seingat saya tinggal 6, kemudian SMP, SD itu tinggal 11 waktu itu yang belum melakukan uji coba. Nah, karena kondisi berubah, maka strategi dirubah. Nah, begitu masuk bulan Agustus, Pak PRT memutuskan kita tidak jadi PTM untuk bulan Juli Agustus. Kita lihat situasi, kemudian begitu masuk September level 3 boleh, maka Cimahi masuk level 3, maka kita melakukan masa transisi selama 2 bulan itu di bulan September Oktober. Nah, simulasi dulu kan ya. Simulasi kan sudah. Sudah. Kemudian masa transisi 2 bulan kemarin kami lakukan secara bertahap. Untuk September, satu sekolah itu hanya menggunakan 3 hari 1 minggu kemarin, 1 pekan 3 hari. Jadi diselang, masuk, off, masuk gitu ya, off. Nah, terus diselang SD, SMP digabung dengan PAUD hari pelaksananya. Jadi pada saat SD masuk, SMP off. Pada saat SMP off, SD masuk. On gitu ya. Jadi untuk menghindari trouble, terutama untuk daerah-daerah yang di kawasan itu ada SMP dan SD. Kemudian kita evaluasi. Nah, di bulan September jangan lupa Kang Pipit, teman-teman dari Dinkes itu melakukan swab terhadap semua guru pada saat itu oleh puskesmas. Hasilnya tidak ada guru yang positif. Maka di bulan Oktober dinaikkan lagi levelnya. 1, tadinya setiap sekolah hanya menggunakan 3 hari, kemudian diselang. Yang kedua, durasinya untuk SD kelas kecil dan TK 2 jam.
SMP 3 jam. Ya. Kemudian di Oktober karena kondisinya baik, maka mencegah sedikit. Dari tadi 3 hari, sekolah boleh menggunakan 5 hari kerja untuk PTM. SD SMP dilaksanakan bareng, pokoknya dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu sekolah di off-kan untuk didisinfektan dan seterusnya. Nah, durasi ditambah. Maksimal SMP bisa menggunakan sampai 4 jam, diatur oleh sekolah. Kemudian TK tetap, SD bisa 3 sampai 4 jam. Nah, ini untuk menambah durasi pertemuan anak dan siswa. Nah, kemudian di bulan Oktober pemerintah pusat menganjurkan agar bulan Oktober November ya, pemerintah pusat menganjurkan agar semua sekolah yang melaksanakan, semua daerah yang melaksanakan PTM itu dilakukan uji PCR secara random sampling. Jadi kalau yang bulan September itu menggunakan rapid antigen sebetulnya, hanya guru saja siswanya. Nah, mengikuti anjuran pemerintah, maka kami ingat selalu berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 yang membawahi SMP-SMK, juga berkoordinasi dengan Kemenak yang membawahi MA, MTS, MI, dan RA. Nah, mulai bulan November kemarin, kita coba lakukan tes PCR kepada guru dan siswa. Yang pertama melakukan tes PCR adalah SMK 1 waktu itu. Dan ramai karena dari 30 sampling, 5 siswa dinyatakan positif. Nah, pada saat itu ya. Kemudian itu masih di tanggal 4 November. Kemudian 2 minggu berikutnya giliran SD dan SMP di Cimahi Utara. Dari 271 orang guru positif di SMP. Sesuai ketentuan gurunya di isolasi dan sekolahnya ditutup. Tapi karena kebetulan sekolahnya adalah sekolah yang menggunakan asrama, maka tetap belajar. Tapi siswa dan guru tidak boleh kemana-mana. Ya. Kemudian berikutnya untuk guru dan siswa di Kecamatan Cimahi Tengah dilakukan di BPK Penapur. Dari hampir dari 270-an juga ya kalau nggak salah itu yang tadi di Penapur ya, yang utara, yang satu positif. Kemudian yang tengah itu dilakukan di SMP 1. Di SMP 1 itu dari 250-an itu yang positif 7, terdiri dari 3 siswa dan 4 guru. Ya, dari 3 siswa dan 4 guru. Kemudian itu kan kita yang diperiksa itu adalah kita sekolahnya tidak sampling. Semua guru SMP, semua SMP diambil sampel gurunya yang sampling. Tapi sekolahnya nggak sampling semua. SD pun semua guru, semua sekolah, semua SD gurunya di sampling. Nah 7. Kemudian kemarin yang paling tinggi adalah yang untuk di selatan. Di selatan dilakukan di SMP 9. Total dengan utara, tengah, selatan itu akhirnya ada 30 siswa dan guru yang positif, terdiri dari 15 siswa SMP. Yang terbaru ini Pak ya? Oh, masih ada lagi yang terbaru. Nah 15 siswa dan 15 guru. Nah 15 siswa dan 15 guru itu secara bertahap sudah dinyatakan sehat dan sembuh. Jadi mulai Senin besok semua SD SMP Cimahi sudah melaksanakan PTM karena sudah tidak ada tenaga kependidikan yang sakit. Kalau sampai minggu kemarin, sampai hari Kamis itu masih ada 6 guru SD yang positif. 1 dirawat di rumah sakit. Sekarang kemarin saya cek udah pulang. Ya, udah pulang, dirawat dari selesai. Nah, yang SMA SMK, yang terbaru yang SMA SMK. Tadi kan SMK yang mengawali 5, yang SMK lainnya belum. Nah, minggu kemarin itu dilakukan swab untuk SMA. Ada 2 tempat yang dilaksanakan. Yang pertama itu di SMA 4, hasilnya 10 siswa dan 10 siswa positif. Kemudian yang terakhir hasil keluar adalah untuk yang di SMA Negeri 1. Itu total dengan yang pertama, jadi pertama 5, kemudian kemarin 10 dan terakhir itu 15. Jadi total ada 30 di SMA SMK yang terkonfirmasi positif siswa. Angka ini, data ini sudah kami sampaikan ke KCD Wilayah 7 yang menangani SMA SMK. SMK 1 sudah clear, sudah bersih semua, mulai minggu kemarin sudah mulai masuk lagi. Nah ini yang 10 ini siswa sudah diisolasi. Yang paling terakhir itu adalah yang 15 siswa di SMA 1. Kalau melihat positif rate-nya, yang SD tadi, yang siswa dan guru SD dan SMP
Yang tadi dari 30 positif, dari sampel sekitar 1072, itu artinya positif rate-nya itu kalau nggak salah dihitung kemarin itu 2,7. Sementara untuk SMA SMK dari 30 positif dengan sampel kurang lebih kemarin itu di 800 sekian gitu ya, 800 sekian. Nah itu positif rate-nya menjadi 3,5. Jika melihat positif rate ini, maka positif rate-nya masih di bawah batas yang diizinkan oleh pemerintah pusat, yaitu 5%. 5% ya. Ya. Jadi masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Oh, 585 untuk SMA SMK. Jadi sampel untuk SD SMP 1071, untuk yang SMA SMK adalah 858. Jadi untuk positif rate untuk yang SD SMP 2,71, untuk yang SMA SMK adalah 3,5. Jika digabungkan secara kumulatif, maka dari sampel 1958 sampel SD SMP SMA itu 30 yang positif itu positif rate-nya 3,27. Artinya masih di bawah batas yang diizinkan oleh pusat. Itu jadi insya Allah masih aman, tidak ditutup semua. Hanya sekolah-sekolah yang ada siswanya yang positif itu dilakukan asesmen. Ada beberapa sekolah yang ditutup satu sekolah, atau ada sekolah yang hanya satu kelas yang. Baik, terkait rencana penggeseran libur akhir semester ya Pak ya. Iya. Itu pertimbangannya apa sih dan mengacunya paling hukumnya kemana? Baik Kak Kiki dan mitra Sinergi News dimanapun berada, dengan berbagai pertimbangan, setelah ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2021 tanggal 22 November yang diantaranya memuat tentang meniadakan libur khusus untuk semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 untuk jenjang pendidikan dasar menengah. Ya, pertama. Kemudian yang kedua, rapot yang sedianya akan dibagikan di akhir Desember itu diminta digeser untuk ke bulan Januari. Intinya itu. Kemudian setelah ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62, Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek juga membuat surat edaran yang ditandatangani Pak Direkjen, Ibu Sekjen, tertanggal 1 Desember. Isinya sama, mencuplik, mengadop amanat dari instruksi Menteri Dalam Negeri. Yang pertama, menghimbau kepada semua kepala satuan pendidikan untuk pembagian rapot semester 1-nya itu di Januari. Itu awalnya. Kemudian tidak ada khusus libur mulai tanggal 24 Desember. Karena sedianya ini untuk jenjang SD SMP itu mau minggu kemarin untuk SD seharusnya sudah ada yang penilaian akhir semester. Untuk SMP sedianya Senin ini sudah mulai penilaian akhir semester. Kemudian nanti bagi rapot di tanggal 23 libur, kemudian masuk lagi itu kalau nggak salah tanggal 9 Januari asalnya. 9 Januari. Nah, karena ada imbauan ini, maka pemerintah daerah Kota Cimahi memutuskan untuk mengikuti. Pertama, penilaian akhir semester yang tadinya pekan pertama, pekan kedua Desember digeser menjadi pekan ketiga. Kita mulai nanti tanggal 20 Desember. Gitu ya. Merubah timeline. Tetapi tidak mati. Untuk satuan pendidikan yang karena alasan keagamaan, misalnya mohon maaf di tanggal 24 atau tanggal 26, 27 ada ibadah-ibadah, ritual ibadah, maka diizinkan untuk menggeser pelaksanaan PAS, tapi tidak terlalu jauh dari tanggal 20.
Ya, misalnya sehingga nanti selesai di tanggal 23 atau tanggal 24 karena ada ritual keagamaan. Tetapi dihimbau tetap tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 Januari tidak ada libur di sekolah-sekolah keagamaan tersebut. Hanya menggeser penilaian akhir semesternya saja ya. Kemudian di masa yang seharusnya libur ya, yang tadi sampai dengan Januari itu dilakukan untuk perbaikan nilai atau pembiasaan yang terkait dengan pembentukan karakter. Nah, rapor yang sedianya tadi tanggal 23 digeser pembagiannya ke Januari sesuai dengan Inmendagri ini ke tanggal 6 atau tanggal 7. Jadi diserahkan ke sekolah 2 hari itu untuk membagikan rapor ya, untuk bagian rapor. Kemudian liburannya yang tadinya panjang begitu hanya 5 hari saja di tanggal 10 sampai dengan tanggal 15, tanggal 17 itu sudah masuk kembali. Ya. Baik, terima kasih. Cukup menarik ya pembahasan kali ini. Kita sedikit bergeser nih tema baru ya terkait kekosongan kepala sekolah di SD dan SMP di Cimahi. Baik, di kepala sekolah, nah ini sampai hari ini existing sampai dengan bulan ini untuk SD yang kosong. Maksud kosong itu tidak ada kepala sekolah definitif ya. Itu ada yang 11, kemudian untuk SMP ada 7 yang kosong dan diisi sementara oleh PLT ya. Jadi dari SD itu ada 11, SMP ada 7. Nah, memang ada untuk SMP ada yang baru kosong di bulan Mei kemarin, SMP 1 dan SMP 6 karena kepala sekolahnya pensiun. Atau yang sudah 1 tahun lalu, contoh yang SMP 8 itu kepala sekolahnya pensiun November tahun lalu. Kemudian ada yang sudah 1 tahun lebih, yaitu contoh SMP 2 yang kepala sekolahnya di bulan Juni atau Agustus tahun lalu, tahun 2020 pensiun. Dan ada 3 sekolah baru, SMP 14, 15, 16 yang sejak awal memang kosong karena ini unit sekolah baru. Jadi total ada 7 ya. Nah, untuk yang SMP memang karena pensiun ya, dalam kurun waktu 1 tahun ini ada yang pensiun dan ada 11 sekolah yang kosong yang sementara ini dijabat oleh PLT. Tetapi untuk mengisi, untuk mendefinitifkan, memang ini prosesnya sudah berjalan karena yang pertama untuk pengangkatan kepala sekolah hari ini itu berlaku Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Di dalam Permendikbud itu diatur diantaranya untuk mengangkat kepala sekolah itu kepala daerah atau selaku pejabat bidang kepegawaian dapat menerima masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah. Nah, tim itu baru dibentuk bulan Mei kemarin, jadi begitu kita membaca bulan Mei. Kemudian di yang kedua, jadi tim itu terdiri dari kepala Pasekda sebagai ketua tim, kemudian ada di bawahnya itu ada dinas pendidikan, ada PKPSDMD, ada pengawas sekolah, kemudian ada dewan pendidikan, ya, dewan pendidikan sudah melakukan rapat, kemudian hasil rapat dari tim pertimbangan kepala sekolah itu dilaporkan ke Pak PLT dan juga ke Pak PLT menurunkan kembali ke BKPSDMD untuk dilakukan proses. BKPSDMD memproses tentu sesuai dengan ketentuan. Nah, di Undang-Undang ASN kemudian yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP Manajemen PNS PP 17 2018 yang diperbaiki di PP 19 itu diatur bahwa penempatan PNS di dalam jabatan itu harus mengikuti melalui tim penilai kinerja. Sebagai dulu ada namanya Baperjakat ya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Nah, di Undang-Undang ASN Baperjakat sudah tidak ada. Di PP 17 itu tidak ada. Diganti dengan tim pertimbangan tim penilai kinerja. Nah, juknis untuk pembentukan tim penilai kinerja itu memang belum ada. Nah, kemudian kemarin ada mulai berlaku PP 30 tentang penilaian prestasi kerja ASN yang berlaku efektif bulan Juli. Nah, akhirnya dari pembahasan itu ketika masuk, yang harus dipahami adalah bahwa
pimpinan daerah kita, pejabat pimpinan kebupaten kita di Cimahi itu masih PLT. Ya. Nah, PLT itu tidak bisa melakukan pelantikan secara langsung sebelum melalui prosedur yang diatur di Undang-Undang ASN dan PP Manajemen PNS, yaitu harus atas izin Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Jadi usulan itu disampaikan melalui Pak Gubernur, dapat surat pengantar Pak Gubernur, dibawa ke Kemendagri dapat izin baru turun. Hari ini usulan itu sudah ada di Kemendagri, insya Allah dalam waktu dekat tentu akan dilakukan pengisian oleh Pak PLT sesuai dengan kewenangan beliau. Semoga tidak mundur lagi Pak ya. Insya Allah tidak mundur karena begini Kang Pipin yang harus dipahami bahwa mau tidak mau di akhir Desember ini harus ada rotasi, mutasi dan pelantikan karena per Januari akan mulai efektif beberapa OPD baru dari pengembangan OPD yang sekarang, dan tentu pejabatnya harus diisi. Jadi saya optimis tidak akan mundur karena sesuai dengan tuntutan gitu. Ya, harus Pak. Iya. Nah baik, tadi pengajuan untuk kepala sekolah sudah diajukan. Sudah. Tinggal kembali ke ini Pak, sarana dan prasarana untuk sekolah baru seperti apa nih? Baik. Jadi memang kemarin kan salah satu prioritas pembangunan di bidang pendidikan yang diusung oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2017-2022 adalah pembangunan sekolah baru. Nah, sekolah baru yang faktanya yang kita butuhkan itu sebetulnya adalah SMP baru dan SMA baru. Tetapi karena SMA kewenangannya ada di provinsi, maka pimpinan kita, kepala daerah terpilih itu fokus pada pembentukan SMP baru dengan target setiap kelurahan memiliki SMP negeri baru. Alhamdulillah dari 15 kelurahan sekarang 14 kelurahan sudah memiliki SMP. Yang belum memang kelurahan Cimahi. Cimahi iya, kelurahan Cimahi yang belum ya, tetapi kelurahan Cimahi masih bisa di cover di SMP 13 dan SMP 1 karena SMP 1 juga seberangnya itu adalah kelurahan Cimahi gitu ya. Kan seberang. Nah, bagaimana dengan sarana sekolah-sekolah yang baru itu dibentuk selama 2 tahun pelajaran. Yang pertama adalah SMP 12 di Pasir Kaliki dan SMP 13 di Kelurahan Citerep. Memang Pasir Kaliki nggak punya sekolah SMP negeri, Citerep juga tidak punya. Dibentuklah di SMP 12 di Pasir Kaliki dan Citerep. Tempatnya itu tahun pelajaran 2019 tahun 2020. Tempatnya untuk SMP 12 menggunakan bangunan hasil merger dari komplek di SD itu. Tadinya ada 4 SD, dijadikan 1 SD, ex SD Gunung Rahayu menjadi SMP 12. Kemudian di 13 itu menggunakan kompleks SD Mawar. Di sana ada SD Citerep banyak. Di situ dari 5 SD berubah menjadi 2 SD besar, yaitu Citerep Mandiri 1 dan Citerep Mandiri 3. Nah, ex bangunan SD Mawarnya itu menjadi lokasi untuk SMP negeri 13. Nah, untuk SMP 14 nih di Kelurahan Padasuka. Nah, itu juga sama. Karena di Padasuka tidak mempunyai SMP, maka menjadi prioritas untuk dibentuk di SMP. Nah, menggunakan bangunan yang hasil merger dari SD Padasuka menjadi SD Padasuka Mandiri 4 dan ex bangunannya. Kemarin alhamdulillah Pak PLT sudah melihat secara langsung ke SMP 14 dan Padasuka dan beliau sudah memberi arahan sebaiknya SD Padasuka dikembangkan kemana dan SMP 14 mendapat bagian yang mana untuk dikembangkan menjadi sebuah SMP besar. Nah, kemudian untuk yang SD SMP 15 ini memang masih agak kusut karena memang soal lahan. Sementara ini SMP 15 itu menggunakan bangunan berbagi dengan hasil merger SD Cibeber yang menjadi SD Cibeber Mandiri 1. Ya, tapi di situ benar-benar masih berbagi. Berbeda dengan 12, 13 dan 14 yang bisa menggunakan X1 SD gitu ya.
X1 SD, X1 SD, X1 SD, X1 SD. Jadi di pemindahan sertifikatnya itu relatif lebih mudah. X Mawar untuk ini, X Gunung Rahayu untuk ini, X Padasuka untuk ini gitu kan ya. Jadi agak mudah. Nah, 16 itu menggunakan lokasi ada 4 SD yang dimerger menjadi 2 SD. Yaitu Cikugur Sosial 1, Sosial 2, Budi Karya sama Budi Asih itu digabung menjadi Cikugur Tengah Mandiri 1 dan Cikugur Tengah Mandiri 2. Nah, di situ pun kemarin baru saya panggil SD-nya dan SMP-nya ditata ulang mana yang menjadi SD Cikugur Tengah. Nanti akan saya sosialisasikan ke warga di satuan di Cikugur. Jadi yang tadinya ada sedikit yang Cikugur Tengah Mandiri 1 kita berikan ke Cikugur Mandiri Tengah Mandiri 2 karena kebutuhan ruangan. Karena kalau tidak mendapat itu maka SMP yang tidak dapat ruangan. Ya jadi SD Budi Karya kalau nggak salah yang sebagian itu diberikan ke SMP 16. Nah, jadi langkah pertama untuk pemenuhan sarana prasarana untuk sekolah baru adalah menetapkan dulu inventaris barang. Jadi mana lahan dan ruang kelas untuk SMP baru dan mana untuk yang SD yang itu bentuknya. Alhamdulillah untuk 3 sekolah itu relatif 4 sekolah relatif bisa dilakukan kecuali yang Cibubur karena memang sangat sempit di Cibubur. Nah, kami juga mengusulkan dibangun untuk bertahap. Untuk tahun 2020 kemarin sebetulnya kami mengusulkan nih KPP dan mitra Sinergi News. Jadi diusulkan pada saat itu adalah untuk yang baru yang jadi duluan kan SMP 12 dan 13 menggunakan mau ada lulusan Pak ya. Kali udah mau lulusan gitu ya. Sudah mau meluluskan. Jadi tahun 2020 itu diusulkan untuk mendapat banku. Pada saat itu sudah dapat jatah bersama dengan comment center. Ya, comment center. Nah, tetapi karena tahun 2020 dilakukan refocusing anggaran, comment center SMP 12, SMP 13 itu tidak jadi mendapat bantuan dari Pak Gubernur karena terjadi waktu itu untuk fokus ke penanganan COVID. Nah, kemudian di tahun 2021 sebetulnya diusulkan lagi, tetapi tampaknya usulan di Cimahi itu kan pada saat itu sangat banyak karena ada prioritas lain. Contoh bukan hanya karena prioritas pembangunan yang diusung wali kota terpilih kan bukan hanya pembangunan sekolah baru saja. Ada underpass, ada Sriwijaya, ada double track yang untuk mulai percepatan, ada stadion ya. Jadi itu yang pada saat itu lebih diprioritaskan, bukan ngalah nih, karena masih ada. Nah, ideal kemudian tahun ini kami mengusulkan kembali agar kiranya dapat mendapat bantuan dari Pak Gubernur dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 2 SD ini di tahun 2023. Seingat saya anggaran yang dihasilkan total itu ada 25 miliar, 12 miliar untuk masing-masing SMP. Nah, tetapi yang harus diperhatikan adalah Kang Pipi, SMP-nya ada kekhawatiran SMP dibangun dengan uang besar megah nanti SD-nya kebanting gitu. Jadi kami juga nanti melihat kalau memang SMP dapat bantuan dari Bangu, otomatis prioritas untuk 2024 dari APBD adalah untuk 2 SD itu. Karena tahun ini dari APBD kita konsentrasi untuk menyelesaikan SD Baras Mandiri 3. Tahun depan juga insya Allah masih yang di Baras masih selesai. Itu kan lumayan lah kalau misalnya itu sudah satu-satu gitu ya karena keterbatasan air. Kalau punya uang sih pasti ya. Tapi strateginya kira-kira begitu. Nah, kami juga mencari sumber yang lain. Untuk yang 15 kebetulan kami kemarin menerima surat dari Kementerian PUPR yang akan survei ke beberapa sekolah. Kemarin secara daring sudah komunikasi kira-kira sekolah mana yang tidak perlu didatangi karena sudah tercover di DAK. Nah, kami fokus untuk yang dari kementerian itu ke 15. Karena di situ kan harus dibangun dengan kekuatan yang luar biasa, kan harus ada SMP dan SD-nya satuan. Nah, itu 15. Nah, untuk yang SMP 16 dan 15 barangkali urutannya kalau tahun depan bantuan gubernur untuk 2 SMP itu
cair di apa namanya kita dapat bantuan itu, maka prioritas berikutnya adalah SMP 14 dan 15 dan 16 dan 14. Nah, itu mungkin pemenuhan maksudnya karena anggarannya terbatas gitu ya. Nah gini, saya lebih spesifik ke SMP 14 nih Pak ya. Karena saya orang SMP 14. Iya, karena pada suka nih. Pada suka. Iya. Nah kan memang saat ini kami mempunyai apa namanya, hanya 5 ruangan kelas. 5 ruangan. Ini udah 2 angkatan, Betul. kelas 8. Nanti kan tahun depan tambah lagi. Tambah lagi. Nah sekarang kan ada kelas pagi dan kelas siang. Siang. Apa nanti ada kelas malam? Enggak, barangkali kan bisa berbagi dengan SD pada suka. Ya. Kemarin kan tahun ini SD pada suka itu sudah disiapkan menggunakan dana DAK untuk dibikin dak. Ya, memang ada 4 lokal ya yang sudah didak. Memang untuk tahun ini karena tidak bisa langsung menggunakan apa namanya dana APBD ya. Kita lihat nanti substansinya. Jadi mohon kepada warga pada suka nanti di Musrenbang bulan Januari jangan lupa usulkan itu melalui Musrenbang, dikawal. Nanti jatuhnya bisa saja ke SD pada suka untuk di tingkat menggunakan anggaran 2023 intinya misalnya di tingkat, tapi siangnya sorenya bisa dipakai oleh SMP dulu sebelum nanti dibangun secara keseluruhan. Jadi mohon bantuan juga nih dari warga pada suka untuk mengawal di Musrenbang diusulkan untuk pembangunan kembali dari APBD ya, jangan dari yang lain. Karena untuk daknya kan sudah selesai tuh, tinggal diikat saja gitu ya. Nah itu bagian dari strategi memang untuk membenahi. Idealnya sih langsung dibongkar total pakai 12 miliar atau 15 miliar gitu ya. Idealnya kalau ada uangnya. Kalau ada yang baik hati atau misalnya adalah misalnya entah elemen manapun juga bisa saja kan misalnya ke Pak Gubernur atau ke pemerintah pusat gitu ya. Tapi kami optimis secara bertahap itu akan menjadi fokus untuk diselesaikan gitu ya. Pak, kalau untuk pembangunan sekolah itu bisa pengajuan di anggaran perubahan atau harus anggaran murni Pak? Bisa di perubahan sepanjang ada anggarannya. Tidak dicoba untuk anggaran perubahan Pak? Di perubahan tahun kapan? Yang sekarang. Kalau sekarang itu memang masih fokus untuk menyelesaikan PM3 dulu ya. PM3 dulu. Ya, jadi PM3 kan PM3 itu dari keperluan 12 miliar itu 7 miliar tahun ini. Kemudian 4 miliarnya 4 sampai 5 miliarnya tahun depan. Ya dari tahun depan masih itu. Masih kita optimalkan dulu. Nah, setelah itu baru bisa barangkali ke SD dan SMP yang lain. Kita satu-satu. Jadi kita masih konsentrasi di PM3 untuk menyelesaikan. Siap. Baik Pak, terima kasih penjelasannya nih. Nah ini katanya yang paling ditunggu terkait seleksi P3K. Baik, seleksi P3K. Jadi memang benar. Jadi begini, hari ini rekan-rekan kami yang honor di sekolah negeri maupun di swasta, ya di satu sisi satu kelompok ada yang bunga gitu ya, berharap untuk meningkatkan statusnya dari honorer menjadi ASN, apapun judulnya lah. Syukur-syukur sih kalau bisa PNS, tapi kalaupun P3K juga nggak ada masalah lah, yang penting ASN aja tunggu gitu statusnya dan take home pay bulanannya gitu ya. Nah, alhamdulillah untuk Cimahi untuk yang kemarin tahap pertama itu dari 527 guru SD SMP yang ikut seleksi itu 273 dinyatakan lulus. Nah kemudian untuk yang gelombang kedua insya Allah akan dilaksanakan mulai hari Selasa tanggal 7, tempatnya masih tetap di SMK 1 sampai dengan tanggal 10. Jumlah pesertanya ini agak luar biasa. SD, SMP, SMK itu 800 lebih. Ya, 800 lebih. Kuota yang dibutuhkan? Kuota yang dibutuhkan kalau untuk yang SD dengan SMP kemarin itu 237. Ya, jadi 237. Nah, untuk yang SMA memang saya juga belum terima data dari ini ya, belum itu. Tapi intinya untuk yang 800
800, Cimahi itu 807, benar pesertanya 807 ya. 807 pesertanya itu 807. Nah, itu barangkali untuk tahap kedua tempatnya itu masih di SMK 1 ya. Dan mohon guru-guru ini menyiapkan diri ya yang sudah lolos. Ini formasinya ternyata lumayan besar ini ya. Masih di apa ya, tinggal digabungkan dengan SMA ya. 273 ya. 237 ya. 237. Ya. Mudah-mudahan ini lolos semua ya. Ya nggak mungkin lah yang berapa, yang daftar 800 ya paling tidak kan terpenuhi kuota lah Pak ya. Iya betul. Dan mungkin ada prioritas tersendiri gitu Pak, misalnya yang sudah honorer berapa tahun gitu. Ini kan seleksi yang secara nasional. Kami di daerah itu hanya membantu Pansel menyelenggarakan kegiatan ini. Ya, alhamdulillah di Cimahi insya Allah semua guru swasta di Cimahi kita fasilitasi lah untuk bisa ikut sepanjang persyaratannya terpenuhi. Dan itu kan mendaftar dan seterusnya pribadi guru secara online. Nah, yang kami coba beri fasilitasi yang pertama adalah kemudahan untuk mendapat informasi. Selalu informasi apapun sekecil-kecilnya terkait dengan P3K selalu kami sampaikan kepada para guru kita melalui kepala sekolah. Nah, insya Allah besok hari Senin itu juga kita akan Zoom dengan para guru untuk biasa memotivasi. Biasanya itu kalau di Cimahi sebelum tes itu akan dimotivasi. Kemudian swab juga gratis nanti dilakukan di tempat seleksi 1 jam sebelum ujian. Jadi nggak usah swab di luar, langsung datang ke lokasi. Di swab di tempat nanti ikut ujian. Itu mungkin Kang Pipi fasilitasi yang bisa kita berikan. Ada hal yang mau disampaikan Pak? Baik, hatur nuhun atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini kami sekali lagi ingin menghimbau bahwa sebetulnya hak dasar manusia itu yang paling utama adalah hak hidup dan sehat. Betul. Baru setelah itu hak mendapat pendidikan. Nah, tapi kalau ketiga-tiganya disuruh digabung, maka yang harus kita lakukan adalah pemenuhan hak pendidikan yang tidak sampai melanggar hak hidup. Karena itu PTM menjadi penting karena menjadi hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi PTM ini harus diselenggarakan dengan cara yang aman. Karena itu kami menghimbau kepada orang tua, mari kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan baik di rumah maupun di sekolah. Karena dengan cara ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan pendidikan yang aman bagi anak-anak. Sekali lagi untuk semua warga, semua orang tua, mari kita laksanakan protokol kesehatan baik di rumah maupun di sekolah agar anak-anak kita tetap bisa belajar tanpa sakit gitu, tanpa terlanggar hak hidupnya. Itu mungkin kami. Baik, terima kasih Pak Arjono, luar biasa bincang-bincang kali ini ya seputar kondisi dunia pendidikan di Kota Cimahi. Saya Pipi Pendi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Arjono pada sore hari ini. Salam sehat, salam sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.